Adapun konten kita kali ini akan membahas tentang sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Simak terus videonya. Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sesungguhnya telah diperjuangkan sejak tahun 1948, yakni sejak raja-raja di wilayah ini bersepakat mengintegrasikan kerajaannya kepada Republik Indonesia. Mengikuti pola pikir yang dikemukakan oleh Hedi Sri Ahimsa Putra dan Nasikun, bahwa integrasi sosial biasanya tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun dalam kenyataannya, sejarah Sulawesi Tengah pasca kolonial dapat diperhatikan adanya integrasi awal, menuju terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum kita lanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini, jangan lupa klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika Anda sukai video ini, silahkan klik suka kemudian bagikan melalui akun media sosial Anda. Mari berbagi pengetahuan dan informasi seputar hal-hal menarik yang terjadi di dunia ini. Peristiwa tahun 1948 berhasil memperjuangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1952. Keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1952 ini menjadi momentum penting terbentuknya Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso di wilayah Sulawesi Tengah, yang mana di dalamnya menciptakan tokoh-tokoh politik yang berusaha membentuk Provinsi Sulawesi Tengah yang baru dari Provinsi Induk Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tanggal 27 sampai tanggal 30 November 1948, diadakanlah pertemuan raja-raja di Sulawesi Tengah, yang biasa dikenal dengan nama Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah di Parigi. Pada pertemuan itu dihadiri oleh Raja Poso, W.L. Talasa, Raja Tojo, Muslaini, Raja Una-Una, Lasahido, Raja Bungku, Abdul Rabi, Raja Tafaeli, Lama Kampali, Raja Motong, Tombolo Tutu, Raja Parigi, Taguno, Raja Mori, Rumampuo, Raja Sigidolo, Lama Karate, Raja Banggai S.A. Amir, Raja Palu, Caco Ijasah, Raja Lore S. Kabo, Raja Banawa L. Lama Rauna, Raja Kulawi, W. Jiloy, dan Voorzitter Zelfbestus Komisi, Toli-Toli R.M. Pusadan. Pertemuan itu menghasilkan penetapan Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember tahun 1948, kemudian disahkan oleh Residen Manado pada tanggal 25 Januari tahun 1949, nomor R21-1-4. Mereka sepakat untuk keluar dari negara Indonesia Timur, NIT, dan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Keputusan itu antara lain, pertama, bentuk pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah diarahkan pada corak otonom setingkat daerah tingkat 2. Kedua, mengangkat R.M. Pusadan sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tengah yang pertama. Tokoh-tokoh yang aktif tersebut memperjuangkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara DPRDS pada tahun 1951. Di tahun itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1951 untuk membagi dua daerah Sulawesi Tengah menjadi dua wilayah otonom setingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dengan ibu kota di Poso, dan Kabupaten Donggala dengan ibu kota di Palu. Langkah strategis yang diambil oleh Sudiro, selaku Gubernur Sulawesi Utara Tengah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1951 tentang pembekuan DPRD dan DPD Sulawesi Selatan. Realisasi dari pemenuhan kemauan raja-raja dan masyarakat Sulawesi Tengah, Gubernur Sudiro mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 33 tanggal 25 Oktober tahun 1951, dan dirubah tanggal 30 April tahun 1952, dengan membagi Sulawesi Tengah menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Sesudah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tengah diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y. Binol, dalam sidangnya pada tanggal 16 November tahun 1951, memutuskan dengan suara bulat, dan menyetujui pembagian daerah Sulawesi Tengah menjadi dua daerah, yaitu Poso dengan ibu kota Poso dan Donggala dengan ibu kota Palu. Berkenaan dengan sidangnya, waktu itu juga DPRD Sulawesi Tengah mengeluarkan suatu pernyataan yang menyatakan pembekuan DPRD sementara daerah Sulawesi Tengah, dan Dewan Pemerintahan Daerahnya DPD.
menyerahkan tugas kekuasaan kepada Gubernur Sulawesi untuk dijalankan dan dibantu oleh suatu badan penasehat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas dasar dari Gubernur Sulawesi. Pernyataan Gubernur Sulawesi Utara Tengah tersebut disahkan dengan Surat Keputusan Nomor 118 tanggal 4 Maret tahun 1952, karena Sulawesi Tengah sudah terbagi dua, sehingga Kepala Daerah Sulawesi Tengah RM Pusadan menyerahkan Kepala Pemerintah Daerah Poso dan Donggala. Kabupaten Poso dijabat oleh Abdul Latif Daeng Masiki, dan Kabupaten Donggala dijabat oleh Ince Naim. Adapun anggota DPRD S Daerah Sulawesi Tengah yang terbentuk pada saat itu, adalah sebagai berikut. 1. Andi Raga Petalolo asal Donggala. 2. Bastari Laborahima asal Una-Una. 3. Bustaman asal Donggala. 4. Daeng Mangera asal Kaleke. 5. Dr. W. Tumanakeng wanita Palu. 6. Kansil asal Luwuk. 7. Haji Husin asal Bungku. 8. J. Magido asal Poso. 9. Jondi Maranua asal Tawaeli. 10. Lasuku asal Ampana. 11. Lumentut Pemuda Poso. 12. Muhammad Yusuf Ketua Muda. 13. Monoarfa PNI Poso. 14. Sungka Marundu Kolono Dale. 15. Sunusi Patimbang asal Palu. 16. Umar Said asal Toli-Toli. 17. Usman Soani asal Toli-Toli. Dikutip dari Arsip Provinsi Sulawesi, nomor registrasi 161 dan 222. Dinamika politik lokal di tingkat bawah juga memiliki perkembangan yang menarik. Contoh di DPRD sementara Kabupaten Donggala di Palu, sejak tahun 1954, sudah memperlihatkan aktivitas yang memadai. Merujuk Arsip Provinsi Sulawesi yang menjadi anggota DPRD S Donggala waktu itu, tercatat sebanyak 19 orang, antara lain, Jafar Lapasere sebagai ketua dan sekretarisnya MDJ Abdullah, dengan anggota Ismasu, DM Runda Lemba, Jondi Maranua, D Pidu, Isborahima, B Marhum, Usman Adja, D Pawara NC Kairupan Malonda, WF Makapedua, AP Tagunu, Abdul Marzuli, AA Tombolo Tutu, dan MS Patimbang. Pada tanggal 8 April tahun 1954 mereka melakukan sidang mengenai pandangan DPRD S Donggala, mengenai upaya dan usaha DPD Donggala. Salah satu contoh dinamika pandangan politik dari pembentukan Kabupaten Donggala, yang diarahkan kepada pembangunan adalah pandangan anggota yang bernama Jondi Maranua yang menyatakan bahwa pemerintah daerah ini menurut hemat saya adalah memakai politik burung unta. Sekali lagi saya katakan, memakai politik burung unta, sebab segala motif-motif yang diutarakan itu hanya berdasarkan laporan-laporan belaka. Pemerintah DPD asal duduk dalam kendaraannya ke sana kemari, tetapi tidak mempergunakan matanya ke kiri dan ke kanan, apakah itu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yang diperintahnya itu. Dengan terburu-buru membicarakan bantuan daerah untuk menunjang modal listrik di kota Palu, mereka terus memberi jawaban. Ini ada 100.000 rupiah untuk listrik tersebut. Inilah anggapan saya, politik-politik burung unta yang menyembunyikan kepalanya tetapi tidak sadar ekornya dapat dilihat. Riswanda Imawan sebelumnya telah menemukan bahwa daerah-daerah pada pemilu 1955 merupakan basis partai santri, yakni Sumsel, Kalsel, dan Sulteng, yang akan nanti beralih sebagai wilayah basis Golkar pada masa Orde Baru. Perlu ditambahkan bahwa pada pemilu parlemen 1955, di wilayah Sulawesi Utara Tengah 3 partai mengumpul suara terbanyak secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Masyumi, 189.198 sama dengan 25,1%. PSII, 173,364 sama dengan 22,9%. Parkindo, 144.273 sama dengan 19,1%. PNI, 102.855 sama dengan 13,6%, dan PKI, 33.204 sama dengan 4,39%. Data-data ini memunculkan pertanyaan yang sangat menarik bahwa Sulawesi Tengah juga merupakan basis santri, namun perlu ditelaah lebih dalam dan lengkap. Hal ini sesuai juga dengan kajian Alfian mengenai pemilu 1955. Khusus untuk wilayah Poso, dimenangkan oleh Masyumi.
Daerah Poso, perolehan suara masyumi sebesar 53.555 jiwa dari 134.276 pemilih, menyusul Parkindo dengan suara sebesar 33.070 jiwa, baru kemudian PNI sebesar 11.271 jiwa. Daerah Donggala, perolehan suara masyumi sebesar 49.000 jiwa dari 146.549 pemilih, yang dikalahkan oleh PSII dengan perolehan sebesar 61.582 jiwa, menyusul Parkindo dengan suara sebesar 9.301 jiwa, baru kemudian PNI sebesar 8.689 jiwa. Hasil pemilu 1955 sebagai wujud terlaksananya politik partai sudah kelihatan pada perjuangan membentuk kabupaten otonom. Sejak tanggal 15 September tahun 1953, telah ada upaya ke arah itu yang dimulai dari Desa Kantana. Kemudian perjuangan itu dilanjutkan selama 3 tahap. Pertama, tanggal 13 Maret tahun 1954 oleh Partai Masyumi. Tahap kedua, tanggal 10 April tahun 1955 oleh Partai Kedaulatan Rakyat. Dan tahap ketiga, oleh 4 partai sejak tanggal 29 Mei tahun 1955 oleh Partai Masyumi, Partai Kedaulatan Rakyat PKR, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia PSII. Pemilihan umum pemilu 1955, secara lengkap di Poso dimenangkan oleh Partai Masyumi, dengan perolehan sebanyak 53.555 suara dari 134.276, jumlah pemilih lokal dari jumlah penduduk Poso yang sejumlah 255.376 jiwa. Pemenang kedua untuk wilayah Kabupaten Poso adalah Parkindo, dengan perolehan suara sebanyak 33.070 suara, pemenang ketiga oleh PSII dengan perolehan sebanyak 21.245 suara, menyusul PNI dengan perolehan sebanyak 11.271 suara. Pada urutan di bawah suara PNI, tercatat Nahdlatul Ulama NU, dengan perolehan sebanyak 2.263 suara, lalu menyusul PKI 1.177 suara, dan Partai Katolik 1.345 suara. Keempat pemenang dalam pemilu di Poso pada tahun 1955, tidak perlu heran karena sejak tahun 1933, Partai Masyumi, PSII, Parkindo, dan PNI telah menunjukkan dinamika yang jelas dalam dinamika politik di Poso, sejak dibentuk dan dilaksanakannya DPRD sementara. Mereka telah melakukan kaderisasi dan sosialisasi kepartaian dan sosialisasi pemilihan umum. Hasil pemilu seperti itu merupakan hasil representasi masyarakat Poso yang tersebar di berbagai tempat, seperti Poso Kota, Poso Pesisir, Tojo Una-Una, Pamona, Lore, Mori, dan Bungku. Hasil itu adalah struktur masyarakat yang berjumlah kurang lebih 255.376 jiwa pada tahun 1955. Akhirnya, proses pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah otonom mencapai puncak pada tahun 1964. Setelah dilakukan berbagai macam pertimbangan, konsepsi pemuda yang dipilih sebagai satu-satunya dasar untuk pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota di Palu. Perpu tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 13, yang diundangkan pada tanggal 23 September tahun 1964, dan berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1964. Upacara serah terima dilakukan oleh Gubernur J.F. Tumbelaka, selaku penguasa Sulawesi Utara Tengah, kepada Anwar Datuk Maju Basanan Kuning, sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pertama, sesuai Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1964 pada tanggal 13 Februari 1964. Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada interaksi kabupaten-kabupaten Sulawesi Tengah dengan Kota Palu sebagai pusat pengembangan kebijakan di provinsi ini. Pada saat itu, berarti Palu sebagai suatu kota berfungsi sebagai titik simpul atas beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak Kota Palu dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, maka gubernur yang berkuasa berkedudukan di Kota Palu.
Sejak tahun 1964 hingga tahun 1968, Gubernur pertama Sulawesi Tengah bernama Anwar gelar Datuk Majo Basah Nan Kuning yang diangkat oleh SK Presiden RI nomor 166 tahun 1965 pada tanggal 11 Juni tahun 1965. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah singkat terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah ini, semoga menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.